Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan bahas metode pendapatan nasional. Silahkan disiapkan bukunya, catatannya, juga alat tulisnya untuk mencatat dan menyimak materi. Oke, jadi metode pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan. Ada pendekatan produksi, pengeluaran, dan juga pendapatan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan produksi, di mana pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah, atau juga menunjukkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dengan cara menjumlahkan seluruh hasil produksi masyarakat dari seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha kan banyak ya, dari pertanian, pertambangan, industri, listrik, bangunan, dan lain-lainnya. Nah, ini semua ditambahkan menjumlahkan seluruh hasil produksi masyarakat. Jadi maka rumusnya adalah Y ini artinya pendapatan nasional, terus Q1, P1, Q2, dan seterusnya. Q ini adalah jenis barang ke 1, terus P adalah harga barang ke 1. Nah, jadi ini jangan tertukar nih ya. Misalkan jenis barang ini, jenis barang baju misalkan harganya berapa, kemudian jenis barang yang kedua dan harganya berapa, sampai sebanyak QN atau PN. Ini tergantung yang diketahui di soal. Ada berapa jenis barang, seperti itu ya. N-nya ini adalah angka yang kita belum diketahui di soal. Oke, untuk lebih jelasnya ada contohnya. Nah, di sini ada contohnya, ada data harga barang dan jumlah yang diproduksi negara B pada tahun 2017. Ada kain, sepatu, beras. Nah, ada diketahui harganya, juga diketahui jumlahnya. Bagaimana menghitungnya? Pertama kita masukkan rumusnya ya. Di sini kan ada 3 jenis ya. 3 jenis barang. Berarti P1 kali Q1 sampai P3 kali Q3. Kemudian kita tinggal masukkan sesuai P1. Harga barang pertama adalah 250.000 dikali dengan Q yang pertama. Q adalah jumlahnya. Nah, 20.000. Jenis barang atau jumlah barang pertama. Nah, jadi 250.000 dikali dengan 20.000. Kemudian ditambahkan dengan harga barang kedua 350.000, atau lanjut kita kalikan dengan jumlah barang yang kedua atau jenis barang yang kedua 5.000. Seterusnya sampai dengan P3 dan Q3, karena di sini sampai 3 aja ya. 100.000 dikali dengan 100.000. Jangan tertukar ya. Mau boleh P duluan atau Q duluan boleh, tapi ini jangan tertukar ya pasangannya. Oke, lanjut dijumlahkan masing-masing, maka menghasilkan pendapatan nasional sebanyak 16.750.000.000. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan. Nah, berdasarkan pendekatan pendapatan ini menghitung menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa. Jadi siapa sih pemilik faktor produksi ini? Pemilik faktor produksi itu adalah yang menyediakan baik itu lahannya atau tenaganya untuk proses produksi. Nah, mereka akan mendapatkan berupa balas jasa. Balas jasanya berupa apa? Bisa berupa pendapatan upah, gaji, bisa berupa sewa. Misalkan kita menyewa lahannya untuk membuat suatu proses produksi gitu. Nah, didapatkan dari pendekatan pendapatan ini menjumlahkan itu semua. Maka rumusnya adalah Y ini adalah keterangan dari pendapatan nasional, kemudian W atau biasa disebut dengan wage ya, ini pendapatan bersih dari sewa atau disebut dengan sewa. Kemudian R atau rent, pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, gaji gitulah. Kemudian I atau interest, pendapatan dari bunga, di sini I kecil ya, ditambah dengan P atau disebut dengan profit, itu adalah laba, keuntungan atau pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan, seperti itu. Jadi jangan tertukar ya.
Oke, lanjut. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada data dari negara X, diketahui ada investasi, sewa, dan segala macamnya. Bila pendapatan nasional dihitung dengan metode pendapatan, maka hasilnya adalah, jadi perlu diketahui ya, dalam soal-soal metode pendapatan itu sudah diketahui menggunakan metode apa. Nah, kita tinggal menghitung sesuai dengan apa yang diminta di soal. Nah, di sini kan minta metode pendapatan, maka rumusnya WRIP yang kita sudah bahas tadi ya. W adalah wage atau upah atau gaji. Ya. Di sini ada tidak upah. Oh, ada nih 2.500, maka dimasukkan. Berikutnya adalah R atau rent yang artinya itu sewa. Nah, adakah sewa? Oh, ada 300. Lanjut adalah I atau interest, itu juga disebut dengan bunga modal, pendapatan bunga. Nah, di sini diketahui bunga modalnya sebesar 500. Lanjut, yang berikutnya adalah P atau disebut profit atau keuntungan. Selain itu atau laba. Nah, ada tidak di sini? Profit atau keuntungan atau ada laba. Nah, ini adalah profit ya, 400. Nah, ini semua dijumlahkan maka hasilnya adalah 3.700 triliun. Ini dalam triliun rupiah. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah metode atau pendekatan pengeluaran. Nah, sesuai namanya ya, pengeluaran. Jadi menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan semua sektor rumah tangga ekonomi. Nah, rumah tangga ekonomi kan ada dari konsumen, produsen, dan pemerintah. Nah, ini semua dijumlahkan dalam periode tertentu, biasanya itu dalam 1 tahun. Selain itu namanya juga bisa disebut dengan permintaan akhir atau seluruh pengeluaran yang dilakukan. Oke, maka rumusnya adalah C ditambah Y. C apa itu? C adalah konsumsi. Untuk ini konsumsi rumah tangga, consumption. Maka disebutkan C. Berikutnya adalah G atau government expenditure, yang artinya pengeluaran pemerintah atau biasanya juga istilahnya belanja pemerintah. Nah, itu sama aja. Lanjut adalah I atau investment, investasi ya. Di sini I-nya I besar ya untuk membedakan dengan interest I yang di tadi gitu. Investasi. Lanjut, berikutnya adalah ini dalam kurung X dikurang M. X ini adalah ekspor dan M ini adalah impor. Sekarang kita ke contoh soalnya. Ada data untuk penghitungan pendapatan nasional, diketahui ada konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor, impor. Oke, kita disuruh menghitung dengan pendekatan pengeluaran. Oke, kita masukkan rumusnya ya, rumus yang tadi CIGXM. Maka masukkan C adalah konsumsi sebesar, di sini diketahui 37.500 dalam miliar ya. Lanjut, investasi 46.400. Lanjut, government atau belanja pemerintah, pengeluaran pemerintah. Di sini ketahui 21.500. Lanjut, kita ke ekspor, jangan tertukar ya. Meskipun nanti misalkan impornya lebih besar atau ekspornya lebih kecil, nah jangan tertukar. Tetap masukkan ekspor dikurangi impor. Ekspornya 14.500 dikurangi impornya 6.400. Ya, dijumlahkan ya. 37, 46.400, 21.500 ditambahkan, maka 105.400 ditambah dengan hasil yang di dalam kurung, maka 8.100. Sehingga menghasilkan 113.500.000.000. Oke. Ya, insya Allah mudah ya, tinggal diikutin rumusnya, jangan tertukar. Kemudian misalkan diketahuinya lebih banyak nih dibanding yang ada yang contohkan. Nah, fokus yang diperlukan di rumus aja. Selain itu, misalkan dia tidak diperlukan di rumus, hanya diketahui, maka nggak usah dimasukin gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami semuanya. Untuk hari ini sampai sini dulu pertemuan kita. Semangat mengerjakan penugasan. Silahkan tanyakan pada Miss Ayu jika ada yang kurang dipahami atau ada yang perlu didiskusikan. Oke, sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.